Jaya. Panasonic, maksudnya dari Panasonic. Kayak keterangan saya. Oh gitu. Ininya gimana? Lumayan. Tas Bitung lah. Ini juga backgroundnya. Enggak, maksudnya gimana bang bawa ini? Ada mic aja udah disiapin. Ini aja, speakernya gedein. Bisa nggak yang tadi udah lagi? Iya di sana. Ini ya. Cek satu. Kedengeran keluar nggak Bun? Kedengeran keluar? Sama aja. Ini kentang enggak? Ini pipinya kembang kali ya? Kurang mundur enggak? Mundur dikit aja, mundur dikit. Siapa ya? Dikit ini kameramen. Enggak sih, enggak begitu ini ya. Sedang, iya bagus sedang. Jadi lancar. Takut kelihatan gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang di luar sebelah tetap semangat, insya Allah. Cuman sayangnya Siti Nurhalisanya nggak kelihatan. Bener nggak Bun? Udah kompak belum perasaan tadi ya? Jawab salamnya udah kompak semua. Insya Allah hari ini kita live TikTok. Siti Jubaidah. Jubaidah. Jangan pakai Z biasa. Ya. Ada channel YouTube, Short dan TikTok. Sama Siti Jubaidah. Ulang lagi salamnya mau? Biar lebih kompak. Menjawab salam hukumnya apa? Baik. Mengucapkannya pahalanya. Yang diucapkan barusan 30 pahala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita ulang sekali lagi biar jin, iblis, para setan kabur semua. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada yang marah-marah pojok sini. Yang menjawab salam masuk surga. Yang menjawab salam bahagia. Allah akan berikan keberkahannya kepada mereka
sudah jawab salam, yang punya permasalahan baik besar maupun kecil diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sudah jawab salam, yang punya penyakit lahiriah batiniah hilang. Yang punya penyakit lahiriah endok, pegelinu, kolesterol, diabetes, rematik, asam urat, vertigo, dada, sudis, urat, anu, betul? Hilang. Yang punya penyakit lahiriah galau, mikirin tanggal tua udah 4 betul? Punya hutang di tukang sayur belum lunas, benar? Gas habis, benar? Apalagi itu yang punya penyakit dendam, iri hati, yang dengki, masya Allah. Ada juga yang punya penyakit galau. Ada yang galau di sini, ada? Mikirin suaminya pacaran lagi. Ada yang suaminya kawin lagi, ada nggak? Mau suami kawin lagi? Sakit hati kagak? Hah? Benar kalau suaminya kawin lagi nyeri hati enggak? Orang Cipadak senuain? Jawa campur sama Indonesia ya, berarti gaduh kan? Punya suami izin minta nikah lagi, masya Allah. Sakit, ada sakit nggak? Nih, kalau sakit banyak makanya jangan aneh, banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena putus cinta. Benar? Karena suaminya punya istri 2. Betul? Betul nggak? Sakit hati itu susah obatnya. Hanya dia tadi putus asa, bunuh diri aja lah. Boleh nggak bunuh diri? Bunuh diri boleh nggak? Haram, betul? Mau tanya, kalau bunuh dirinya di pohon toge boleh nggak? Nyari pohon toge, bunuh dirinya di pohon toge sambil megang dadanya. Ya Allah, suami gua mau kawin lagi. Sakit berarti gitu ya? Ada gitu di sini ada? Pegang dadanya, masya Allah. Mudah-mudahan suaminya setia sampai mati. Ini mati kawin lagi. Ajun pun geus maot mah kawin deui ge nya. Benar. 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 Yang sudah jawab salam, yang suaminya kurang romantis jadi romantis. Aminah asal ada isin-isin baim. Tanda suaminya banyak yang kagak romantis kayaknya. Bener? Bu, suaminya romantis tuh? Kalau suami kagak romantis. Romantisnya ketika pengantin baru, bener? Sekarang kan udah pengantin lama nih, betul? Beda, itu ya. Mudah-mudahan masih walaupun sudah lama masih tetap romantis, insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sudah jawab salam, yang punya hutang, Allah berikan rezeki yang halal dan barokah untuk bisa membayar hutang sehingga hutangnya lunas. Kencang amin rada sautik kencang. Berarti boga hutang kabeh ya. Benar Bang? Mau konser ini enggak? Mau konser sama saya mau? Mau? Mau enggak? Mau ya? Anggap aja ini Haji Roma Irama Gadungan. Boleh ikutin instruksi saya kalau
yang kencang. 1, 2, 3. Keren. Biasa kabayan. Bunda, kalau punya uang pas-pasan 5 juta UMR gaji suami, bisa manage dengan baik apa tidak kira-kira? Bunda mau beli tas harga 1,5 juta, baju 2 juta, tapi nggak makan 2 minggu, apa mending pilih baju yang 200.000 di pasar kaget, tapi cukup untuk makan 1 bulan? Pasar kaget 200.000 cukup buat makan sebulan. Ada nggak yang lain? Ini baju lu berapa sih harganya? Ada? Baju bagus ya, tapi kalau hatinya nggak bagus, betul nggak? Baju 150.000 dipakai ke taklim berbusana muslim cantik, masya Allah. Jadi saksi nanti dong di akhir, baju mewah bagus, pakai branded semua, tapi dipakainya ke pesta ada jadi bumerang buat dia. Betul? Awas, kurang konser bareng ya. Siap? Apa tadi? Oh, siap, oke. Yang kedua ya, yang di luar juga ikutan. Yang di sebelah-sebelah bukan di luar maksudnya ya. Jauh ya. Oke, 1, 2, 3. Uangnya pas-pasan. Keruan buat makan. Itu kalau sehat tuh bisa bertahan. Uangnya pas-pasan. Keruan ditabungkan. Itu kalau sehat tuh jadi hartawan. Insya Allah dimanage dengan baik keuangan kita. Ya Bun ya, itulah istri yang hebat, al-mar'atus sholihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Boleh duduk nih ya. Bismillah. Nah, saya duduk mati loh. Cek 1, 1, 2. Pesan itu yang kuning. 1, 2. Kalau aku ini sih ya, Cang itu ada yang pakai batu yang merah. mati. Coba Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khasallallahu ta'ala min jami'il kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kompak terhipnotis oleh Manohara. Bapak Lurah, Ketua PKK Cibadak, Desa Cibadak, betul? Bapak Bukhari Muslim, Masya Allah. Tadi beliau sudah menyampaikan sambutannya sepertinya ya. Siapa tadi? Pak Sekdes tadi. Oh, berarti saya nggak kenal Pak Lurah nih Bu. Pak Lurahnya nampak. Oh, Masya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Lurah kita ya, dan juga Ibunda Lurah tercinta yang hari ini hadir, alhamdulillah Ibunda Anila. Masya Allah cantik jelita ya. Betul tidak? Pak Lurah, Bukhari Muslim dan juga Ibunda Anila. Kita doakan mudah-mudahan diberikan nikmat iman, amin. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dilimpahkan rezekinya yang halal dan barokah, keluarganya sakinatan mawaddah warahmah, putra putrinya soleh dan solihah, mencapai cita-citanya, dihasilkan maksudnya, menjadikan pemimpin yang amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya banggakan dan yang saya cintai juga Sekdes Bapak Dadang tadi ya, yang sudah sambutan. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimuliakan Allah dan juga mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Yang saya banggakan dan saya cintai dan insya Allah dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, para asatidzah yang hadir pada hari ini, wabil khusus Ibunda Ustazah Salam Hajah Nani, mana? Ibunda Ustazah Nani depan, alhamdulillah. Ibunda Ustazah Dia ada? Sudah hadir. Ibunda Ustazah Umi Haji Tati, apa tuh ini? Tati. Ibunda Ustazah, mana Ibu Tati mana? Di belakang. Gak kebagian tempat di depan. Ibunda Ustazah Tuti, alhamdulillah ya. Betul. Saya dulu sering ketemu sama beliau, terus sekarang udah nggak ketemu sama-sama sibuk ya. Dan juga Ibunda Hajah Mimil, Masya Allah. Sering ketemu di DPD Golkar, beliau ketua, saya wakil. Dulu paling kaya kecamatan ceritanya. Berhubung saya udah nggak ada waktu buat ke kecamatan, nggak ada hadir, akhirnya kata saya ganti aja. Bertanya beliau juga udah nggak dapat juga ya. Ganti, nggak tahu saya siapa penggantinya ya. Kita mudah-mudahan Ibunda para asatidzah dan juga Ibunda Hajah Mimil khusus ya, senantiasa diberikan nikmat iman Islam, sehat, panjang umur, Allah berikan keberkahan dan juga perlindungan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya banggakan juga Ibunda Iyas ya, dari bertemu dengan beliau, mendampingi Ibunda Mimil terus. Pernah saya tausiah di Kampung Kelapa kalau nggak salah, beliau hadir Bu. Saya kaget ada di Kampung Kelapa nih, Bunda Hajah Mimil sama Bunda Iyas ada di sana.
saja hias ya. Hadir. Udah lama ya Bunda? Udah lama. Nggak tahu tuh kapan, tahun berapa tuh saya lupa ya. Pokoknya pernah ketemu sama Bunda. Udah lama ya Bunda. Kangen makanya ya ketemu di sini. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan yang berlapis. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan saya banggakan dan saya cintai para ibu RW ini yang hadir di RW ayah. Ada. Hah? Ibu RT ayah. Abang pengajian di desa Makudun RW RT hadir. Ayah. Alhamdulillah cung. Ibu RW ada? Oh, sini Ibu RW. Ibu RT, Bu RW dan Bu RT yang hadir pada hari ini mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah. Insya Allah dilimpahkan rezeki yang halal barokah. Setidaknya Bu RW mah jeung Bu RT boga lospak bae. Jeung ngaborondong ibu-ibu ka pengawasan benar. Ayo Bu, main lospak kan jadi kuatna seueur mun lospak mah. Benar. Amun mobil pribadi paling 8 lospak bisa 15. Benar nggak? Benar nggak? Gak apa-apa naik lospak tujuannya kan kalau keliling ya Bunda. Gak apa-apa ya Bunda. Ada yang bilang aku mah nggak mau naik lospak lah kayak sih kayak kambing aja. Kambing mahal. Benar nggak? Benar nggak? Hebat berguna untuk akikah untuk kebanggaan kambing. Tapi kan kita bukan kambing. Betul. Tujuannya liptigoin margo mau taklim. Ayahnya sampai lospak ya namun jamaah naik di lospak siap lospak juga yang penting datang ke balai desa Cibadak. Insya ayah naik motor, ayah lumpang bener ya. Ayah yang jalan kaki itu dihitung semua nanti pahalanya sama Allah. Masya Allah. Tujuannya liptigoin margotin mengharapkan keridhaan Allah. Ingin bertemu dengan Ustazah Siti Nurhaliza. Benar nggak? DR ya. Mudah-mudahan ya Ibu RT RW-nya amanah dan juga seluruh staf Desa Cibadak yang hadir, yang tiap hari bekerja, para kader yang selalu mendampingi Ibu Lurah tercinta diberikan nikmat iman Islam sehat panjang umur. Diberikan juga keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya banggakan dan saya cintai, kamerawati saya Bunda Eti Rohaiti juga hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Bunda, seluruhnya para sesepuh yang hadir pada hari ini, emak-emak atau serpu saya bangga dengan emak-emak. Kenapa emak-emak itu pun hadirnya banyak di majelis taklim, padahal di surga Allah nini. Bu, di surga nini. Ayahnya lumora. Cek emak-emak teh air udah beban tadi ke majelis taklim emang mau di surga gitu, ya? Di surga dibalikan ku Allah parawan deui. Umur 30 tahunan di surga. Tuluy sare kaya sare pangantenan, muka cantik campur niklir bidadari. Amin ya Allah ya Rabbal. Dimana nggak enak di surga mah, apa kelambunya kereta intan permata, masya Allah. Di pana gading kencana, empuk di dunia kasur namal ayah, di dunia mah kasur surga mal ayah, eleh di dunia mah. Keren nggak? Cantiknya kayak bidadari anu di dunia pendek, kita terhidup, asup kasur mah jadi bidadari. Dan putus asa yang punya postur tubuh jelek di dunia, tapi hatinya baik, takwa ke Allah, ditinggikan derajat oleh Allah, masuk surga jadi bidadari. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan seluruhnya para sesepuh yang ada pada hari ini, para bunda yang mudanya, yang tuanya, baik Ibu Haja, amin. Calon Haja, calon Ustazah, calon camat, amin. Baik calon camat. Calon mah bukan camat yang sekarang dari pangkat
kurang naik ke camat, bukan calon mati. Semua bakal mati ya? Nah, ada nggak yang tahu mati kapan? Nggak ada. Nggak siang nggak malam, ya benar. Ada nggak presiden hidup terus sampai akhirat? Ada. Sampai kiamat ada. Menteri mati nggak? Hei, gubernur? Mati. Bupati? Mati. Kiai? Mati. Mati. Atau siapa kiai kalau mati? Benar. Semua orang mati. Bahkan nanti kiamat kubur malaikat juga dimatikan sama Allah. Virus mati yang kemarin memborbardir dunia, virus corona, masya Allah. Tidak terlihat kasat mata, sejenis apapun makhluk yang Allah ciptakan, segede apapun, kecil apapun, itu mati bakal binasa. Betul tidak? Betul. Daya benar, daya penting, daya raja, daya murid, di mana ada sumping, di mana tempo anaki. Betul. Masya Allah bunda. Bener tak? Bener tak? Kalau udah datang ajal nggak ada tempo, ada nggak yang kita cintai di dunia dibawa ke alam akhirat, ke alam kubur ada? Ada. Dibawa ke alam kubur ada? Ada. Punya harta banyak dibawa kagak? Mobil dibawa nggak? Rumah mewah dibawa nggak? Jabatan dibawa nggak? Kecantikan dibawa nggak? Apa yang dibawa? Amal perbuatan dan kain kafan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mata banu Adam, apabila mati anak Adam, inqata'a amaluhu, putus hubungannya dengan dunia, illa min salatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Yang ketiga awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Amin. Insya Allah. Harta nggak dibawa, itu harta suami, anak, jabatan, itu namanya hak rububiyah dalam ketauhidan. Ini titipan dari Allah untuk kita supaya dijaga semaksimal mungkin, termasuk harta-harta yang kita miliki di dunia. Hak ubudiyah, anggota tubuh dari ujung rambut sampai kaki. Ini hak ubudiyah yang Allah titipkan kepada kita, akan kembali lagi kepada Sang Pencipta. Masya Allah, baik amal perbuatannya, ruhnya hadir di hadapan Allah yang terbaik. Betul? Mudah-mudahan kita semuanya baik kembali kepada Allah nanti ruh-ruh kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada nggak yang misalkan masuk ke kuburan, bapaknya masuk ke kuburan kantornya, meninggal dunia, emaknya, istrinya masuk nggak ke kubur? Ada yang ikut di kubur kagak? Istrinya cantik, suaminya sayang dengan istrinya, ikut nggak sama istrinya ke kuburan? Dapat seminggu lagi. Lu ninggalin gua lah. Seminggu kawin. Cintanya berarti benar cintanya mah. Ya, tapi sudah kodratnya begitu harusnya. Ada yang meninggal dunia, si sayang aku begitu, suami kita, anak kita, emak kita, guru kita. Tapi sudah beda alam. Tidak ikut dikubur, tidak. Betul? Betul? Berarti menandakan kalau sudah jadi bangkai, jadi mayit, sudah tidak berharga lagi. Selain tadi, amal perbuatan yang akan dibawa, sedekah jariyah dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Amin. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama.
Betul? Secepatnya jasa dimenang karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna. Benar? Masya Allah, tidak berguna lagi. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini diberikan nikmat iman, amin. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dilimpahkan rezeki kita yang melalang barokah, keluarga kita sakinatan mawaddah warahmah, putra putri anak cucu soleh dan solihah, tercapai cita-cita kita, dihasilkan maksud kita, dilancarkan segi usaha kita dan suami-suami kita. Yang hadir pada hari ini dijauhkan daripada kemarahan Allah. Yang hadir pada hari ini diberikan karunia kasih sayang Allah. Yang hadir pada hari ini dijadikan golongan hamba Allah yang selalu bersabar dan bersyukur. Yang hadir pada hari ini diselamatkan Allah dari segala macam bala dan musibah yang Allah turunkan ke muka bumi. Amin ya Allah ya Rabbal. Bawakan salam kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah berkat nikmat Allah kita bersama dapat bermusyawarah, bersilaturahim, bermuajahah. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini seluruhnya berkat nikmat Allah dijadikan golongan hamba Allah yang akan mendapatkan jaminan ampunan dosa di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang hadir pada hari ini dijadikan golongan hamba Allah yang akan mendapat gelar kematian yang sangat kita banggakan, husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk angkat tangan kita munajat kepada Allah. Hari ini waliullah hadir di tengah-tengah kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Malaikat-malaikat Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah memantau kita. Kenapa? Karena hari ini pun waliullah hadir di sini juga sama. Kenapa? Jumlah orang 40 orang itu sama dengan doanya para wali. Kan waliullah kalau sama Allah langsung dikubur. Betul? Cepat diijabahnya. Mudah-mudahan hari ini hadir para wali di tengah-tengah kita. Rasulullah juga hadir di tengah-tengah kita karena beliau nanti sudah maklum kiamat, kan? Sudah hadir, sudah kita panggil. Betul tidak? Allah memantau kita, bahkan malaikat andil turun. Betul? Kenapa? Masya Allah. Itu tadi sudah dibaca sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Biasanya sebelum membaca rawikan ada ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi, bersalawat untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shallu, bersalawat kamu semua, shallu alaihi wa sallimu taslima, sebagaimana orang-orang sebelum kamu pun bersalawat untuk nabi. Insya hadir malaikat nih, dikabul oleh Allah. Yuk sama-sama kita baca doanya pendek praktis, langsung insyaallah sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa dengan cara sambungan langsung jarak Syauh SLCC. Yuk angkat dua tangan kita. Hari ini Allah hadir memantau kita. Kehadiran malam lain SLCC nya kata Allah, langsung aku terima doa kalian semua. Karena wajah hadir, malaikat Allah hadir, bahkan Rasulullah kekasihku pun hadir di tengah-tengah kalian. Karena kita sedang merayakan kelahiran, memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyana wa Habibana, Nabi besar Muhammad. Yuk, angkat dua tangan kita, hadirkan hati kita. Yang lagi minum tunda minumnya, yang lagi makan tunda makannya, yang lagi goyang-goyang pantatnya diam dulu.
pengajian makan gitu para rebel kan main bujurnya. Yuk, angkat dua tangan baca sama-sama. Kalau nggak baca rugi pun, ini banyak banget nih, lebih dari 40. Masya Allah, waliullah hadir seluruhnya di sini. Yuk, kita baca sama-sama. Biar lebih kompak, lebih paham, lebih ibu juga lebih pasif. Oh, emang bener 40 orang itu sama dengan doanya para wali, betul. Doanya orang 40 orang. Sama dengan doanya para wali. Yuk, angkat tangan kita baca sama-sama. Ya Allah biha, sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha. Husnul khotimah seluruhnya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Habibahul Karim, Nabiyana wa Habibana, Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir pada hari ini jadikan golongan umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat uzma nanti di yaumil qiyamah, di alam mahsyar, yang akan menghantarkan kita melewati jembatannya Allah menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Karena hari ini kita memperingati maulid kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Hari ini kita berkumpul dalam rangka Maulid Nabi baginda Rasulullah yang kita cintai. Dunia akhirat. Dunia akhirat kita cinta dengan baginda Rasulullah. Bunda cinta? Cinta sudah diperlihatkan tanda cinta kita kepada beliau. Buktinya datang. Buktinya habis di majelis ilmu hadir. Walaupun belum sempurna, masih banyak kekurang. Betul? Betul tidak? Kalau ingin dicinta baginda Rasulullah, sebut arane. Saya ngaji kitabnya Jawa pun waktu di pesantren. Siapa saja ahaba yang cinta Nabi kepada Nabi, sebut namanya.
Bunda cinta kepada baginda Rasulullah, cinta ke Allah, dan cinta. Tadi bahkan ayatnya sudah dibaca sepertinya sama kori kita, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya. Dengan menyebut namanya sebanyak-banyaknya, ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu kepada Allah dari pagi dan petang. Nggak ada patokannya bertasbih. Mau pagi, mau malam, mau subuh, mau siang, mau sore. Setiap saat basah lisan kita dengan zikrullah, insya Allah. Supaya apa? Ketika akhir hayat kita menghadap Allah, diambil ruh kita oleh malaikat Israil atas izin Allah dalam keadaan mengucapkan asma-asma Allah, kalimah-kalimah thayyibah, insya Allah. Udah mau meninggal dunia ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man sapa-sapa wong akhir kalamihi kang akhir kalimah ngucapaken lafaz la ilaha illallah. Orang ana pangeran kang wajib disembah oleh hak angin Allah. Dakhalul jannah manjing ing surga. Man siapa saja akhir kalami yang akhir kalimahnya, akhir ucapannya, akhir lisannya mengucapkan lafaz la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak hanya Allah. Ada kalau jannah masuk surganya Allah. Insya Allah. Mau gitu mau? Mau. Makanya perbanyak zikrullah. Insya Allah. Kita sama-sama la ilaha illallah. Ayo sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Dibacanya kalimah thayyibah yang ini mudah-mudahan mewakili nanti bisa melafalkannya, diberikan kemudahan oleh Allah ketika akhir hayat kita sakratul maut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah hadir di tengah-tengah kita, akan Allah kabul. Mudah-mudahan dipermudah ketika kita mengalami sakratul maut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bunda, Muhammad, assalamu alaikum ya Zainal Anbiya. Muhammad adalah manusia yang Allah ciptakan yang paling sempurna, disempurnakan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia di muka bumi. Bahkan beliau diciptakan, diutus menjadi rasul untuk mengangkat harkat martabat kaum wanita. Di zaman jahiliyah wanita tidak berharga dari budak nafsu. Wanita lahir kubur hidup-hidup, wanita lahir buruh, wanita tidak ada yang mendampingi seorang suami ataupun siapapun, diperkosa ramai-ramai. Di zaman jahiliyah wanita dijadikan budak,
hamba sahaya. Rasulullah SAW sebelum dilahirkan oleh Allah, nur kenabian yang Allah ciptakan, nur Rasulnya. Rasul, nur kenabian, Masya Allah. Beliau belum lahir tapi Allah sudah menciptakannya. Bunda. Makanya tadi assalamu alaika ya Zainal Anbiya. Bunda kan suka baca tuh, ya. Betul? Assalamu alaik itu ada di rawi. Betul tidak? Betul? Ada yang lain. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Sudah dibaca, Masya Allah. Bunda, ini menandakan bahwa nih, kenapa disebutnya perhiasan para nabi oleh Allah, oleh Allah. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu diselamatkan semua oleh Allah, diangkat daripada kesulitan, dimuliakan oleh Allah, diselamatkan daripada ujian-ujian yang bertubi-tubi. Pada nabi-nabi yang Allah berikan ujian tadi, diangkat, diampunkan oleh Allah karena nur kenabian baginda Rasulullah SAW. Betul? Makanya Nabi yang akan memberikan rahmat nanti entah syafaat untuk kita. Bunda, siapa Rasulullah Nabi akhir zaman? Wala Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup para nabi. Dan ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Betul? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau kekasih Allah yang disempurnakan oleh Allah, dijamin akan masuk surga oleh Allah. Setiap saat dibelah dadanya oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan izin Allah. Dia pun diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan alat manusia dan mengangkat harkat-harkat kaum wanita dan juga untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Masya Allah. Keren ya? Keren ya? Keren gak? Keren. Nabi Adam, Nabi pertama yang Allah ciptakan. Kata Allah, bumi udah aku ciptakan di langitnya dan bumi. Gak ada penghuninya. Di langit udah ada malaikat. Di dunia belum ada. Betul? Betul. Tapi Allah ciptakannya di mana? Di surga dulu Nabi Adam. Ditempatkan di surga oleh Allah. Kata Allah, membentuk tadi dari tanah, dibentuk sedemikian rupa, lalu Allah tiup kun fayakun. Dari Nabi Adam alaihi salam hidup tuh. Kata Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, aku ciptakan kamu untuk menikmati fasilitas yang ada di surga. Tapi aku akan berikan pasanganmu, istrimu, aku ambil dari tulang rusuk dan juga aku ambil dari cairan yang ada di tulang rusukmu. Aku akan ciptakan pasangan untukmu. Kun fayakun. Siti Hawa jadi sepasang. Alhamdulillah. Kalau enggak ada Nabi Adam dan Siti Hawa, enggak ada sabarnya. Lalu apa kata Allah? Hai Adam, silakan menikmati fasilitas surga. Tapi Adam, wala taqrabah hadhihi syajarata. Janganlah kamu dekati pohon ini Adam. Kenapa ya Allah? Fatakuna minadh dhalimin. Kamu akan tergolong orang-orang yang zalim apabila kamu dekat dengan pohon ini, kata Allah. Tapi dengan tadi rajuan, Masya Allah, istrinya
Makanya banyak yang bilang wanita adanya banyaknya di neraka. Bunda apa namanya bangga nggak dibilang gitu? Enggak lah. Gimana dulu wanitanya? Betul. Makanya kita buktikan dari wanita yang berkualitas. Insya yang solihah, insya al-mar'atu Lalu Siti Hawa tadi pun tergoda oleh iblis. Lalu Siti Hawa pun merengek kepada Nabi Adam untuk diambilkan pohon tadi, buah yang ada di pohon tadi, buah huni namanya. Dibelah oleh Nabi Adam dan Siti Hawa dipotong sampai tembolong. Nabi Adam ingat dengan dosanya. Siti Hawa sampai dadanya ingat dengan dosanya, terbelah dua. Untung terbelah dua, kalau terbelah satu dari tumor. Jendol, dinoreh namanya. Kembali terbelah nadi lambung di lutut. Lebih parah lagi, nyusuin anak berarti nih, gitu ya. Ini kan indah di sini. Allah kuasa, hebat Allah. Sampai sini ingat dengan dosanya. Lalu tadi merata, lalu sujud Nabi Adam, la ilaha illallah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil nangis Nabi Adam dengan ibadah Siti Hawa, ya Allah. Nabi Adam bersujud, oleh Allah diturunkan dari surga ke bumi. Kasar nama diusir ke Allah. Turun kamu Adam ke bumi. Kamu sudah melanggar perintahku, turun kamu Adam turun. Diturunkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai busana. Masya Allah, bubal gabel yang sudah. Siti Hawa dan Nabi Adam diturunkan tadi ke dunia. Allah terpakai baju. Itu amanahlah diturunkan Allah, diturunkan daun tin oleh Allah untuk menutupi tubuh Nabi Adam. Tidak terbawa dari surga ke dunia. Yang pertama daun tin untuk menutup tubuh Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua tongkat Nabi Daud alaihissalam untuk apa kendaraan di dunia. Yang ketiga cincin Nabi Sulaiman yang sekarang kita nikmati, harta yang ada di dunia. Dikasih 3 Nabi Adam dan surga. Daun tin, sekarang baju-bajunya aneh-aneh ya. Dulu mah daun itu yang nutupin Nabi Adam sedih. Terus tongkat Nabi Daud itu kendaraan. Betul. Di zaman Rasul ada ontak, mereka coba air roda 4, air roda 3, air bajai, betul macam-macam. Keren ya. Zaman modern teknologi kita canggih. Lalu ada lagi apa? Ini apa cincin Nabi Sulaiman ini? Nabi Sulaiman itu harta-harta yang sekarang. Masya Allah. Lalu sujud selama 200 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa tidak diampunkan juga oleh Allah. Nangis Nabi Adam, ya Allah udah 200 tahun kok nggak diampunkan juga, nggak disuruh diangkat kepala oleh Allah. Aku penasaran dengan surga, aku rindu dengan surga. Diangkat kepalanya oleh Nabi Adam ke aras begini, ya Allah. Di singgasana aras adalah 4 kaligrafi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca oleh Nabi Adam. Lalu Nabi Adam tadi bertanya, ya Allah, ya Adam, siapakah kalimat kaligrafi itu indah sekali, ada namamu dan bersanding di sampingmu Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad, ya Allah? Kenapa tidak bersandingkan Anda, Nabi manusia yang pertama kau ciptakan di dunia di sini? Pokoknya manusia yang paling awal kau ciptakan. Kenapa bukan la ilaha illallah Adamur Rasulullah, kata Adam. Adam, ya Allah, itu adalah Muhammad kekasihku yang akan sempurnakan, yang nanti akan memberikan syafaat kepada seluruh lapisan manusia yang ada di muka bumi. Masya Allah, sehebat itu ya Allah Muhammad, ya Adam. Bahkan kamu tidak akan berampunkan sama 200 tahun, tapi kalau kamu menyebut-nyebut nama kekasihku Muhammad Rasulullah, aku akan ampunkan dosa-dosamu. Akhirnya Nabi Adam tadi, Gusti, aku akan sebut nama Muhammad kekasihmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi Adam sambil nangis. Kata Allah, Adam,
dosa-dosamu. Alhamdulillah. Ya bukan Nabi Adam pernah nur kenabian bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh sikapnya naik ke bukit dingin, diselamatkan oleh Allah, diceritakan tentang panjang. Jadi tadi Nabi Nuh pun diselamatkan oleh Allah karena nur kenabian bagi Rasulullah. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, diselamatkan oleh Allah. Itu berkat nur kenabian bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yunus di dalam ikan pun selamat membaca lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah, diselamatkan oleh Allah keluar dari perut ikan dengan nur kenabian bagi Rasulullah. Lalu Nabi Ibrahim dilemparkan dari dilemparkan ke api yang berkobar-kobar oleh Raja Namrus. Dilempar Nabi Ibrahim, dia tidak mau menyembah berhala. Dilempar ke dalam api yang berkobar-kobar. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya narkuni banadan wa salaman ala Ibrahim. Masya Allah. Ya hari itu api sedunia Allah dinginkan seluruhnya. Kun fayakun, dingin, dingin, enggak mempan terbakar api. Allah rubah menjadi isim nakirah api, semuanya dingin. Masya Allah, keren Allah. Betul. Ini karena nur kenabian bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa pun sama melewati jembatan Laut Merah, ditangkapnya dilempar itu juga ada sebagian yang nur kenabian bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarnya para nabi Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur, itu pun ada juga karena nur kenabian bagi Rasulullah SAW. Diangkat dari kesulitan, diangkat daripada musibahnya, diselamatkan oleh Allah, diberikan kemenangan. Semua karena nur kenabian bagi Rasulullah, Nabi akhir zaman, Nabi Dana, wa Habibana, Nabi besar Muhammad. Keren Muhammad, betul. Keren ya, keren ya. Udah, bener nggak? Masya Allah, Masya Allah. Jadi alangkah ironisnya kita sebagai manusia umat beliau tidak mencintainya. Betul, betul. Tapi sudah baca sholawat ya? Sudah melalui sudah. Apabila kita ingin selamat di dunia dan akhirat, ikuti tindak langkah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti tindak langkahnya, yang thayyibah, yang hasanah, yang mahmudah. Ada dalam pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Lain sini, Nabi, amanah, patonah ada 4. Itu yang wajib diketahui. Tapi sifat Rasul semuanya banyak, baik-baik semua hasanat. Ada warok, ada inabah, ada qanaah, ada tawadu, ada tawakal, bahkan ada taslim dan sebagainya. Sabar itu bersifat Rasulullah. Betul tidak? Betul tidak? Semuanya. Rasulullah hebat, kunti talenta, kunti. Semuanya dari segala bidang dia yang terhebat, yang tercerdas, yang terpintar. Tidak ada lagi yang bisa menandingi bagi Rasulullah. Nabi Habibana, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata baginda Rasul tadi, aku diciptakan oleh Allah untuk menyempurnakan kaum wanita. Bersabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Saking cintanya Allah memberikan Nabi turun menulis
tertulis di dalam Al-Quran Karim disilakan oleh Allah surat An-Nisa yang artinya wanita, gak ada ar-rijal, gak ada. Betul? Saking cintanya dengan kaum wanita, seorang ibu Allah cinta, Rasul pun cinta. Bahkan pada kalau bersabda tadi, An-Nisa wanita tiang negara. Apabila baik negaranya, wanitanya baik dan aman negaranya. Apabila wanitanya buruk, jahat tidak solihah, hancur negaranya. Masya Allah. Koruptor mulut dikasih kuasa wanita dan dikoruptor. Betul, korupsi di kantor, isinya pengen mobil Fortuner, pengen rumah tingkat 4, lantai 4 dan sebagainya. Sehebat apapun laki-laki, kumisnya batang, diraih oleh wanita meleleh. Benar nggak? Jadilah wanita yang berkualitas. Seorang kiai hebat, ya, didampingi oleh wanita yang solihah. Seorang pemimpin yang amanah, istrinya hebat solihah. Insya sampai jam berapa biasanya di kelurahan? Wanita hati yang pertama kata Rasulullah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah kepada aku, kata baginda Rasul. Lalu orang yang birrul walidain, mencintai orang tuanya. Betul? Berbakti kepada kedua orang tua, yang taat kepada suami-suaminya, taat dan hormat kepada guru-gurunya. Insya dan orang-orang yang selalu menjunjung tinggi martabat bangsa negara terutama agama, orang yang selalu menjaga lisan dan tangannya, orang-orang yang selalu berbuat baik, insya Allah akan Allah janjikan surganya Allah. Amin. Udah, nanti di yaumul kiamat kita dimatikan semuanya, hancur semua, panah rusak, virus pangkat malaikat mati. Israfil, bersama Allah, kiamat jadi, benar nggak? Ada golongan orang yang akan diselamatkan oleh Allah, diberi Allah. Siapa? Yang rajin sedekah. Udah kalau maulid suka sedekah kagak? Ada yang dipintain ya, ridho kagak? Ikhlas. Allah akan berfirman di yaumul kiamat, siapa saja hamba yang mengeluarkan sesuatu dengan mengharapkan hanya semata-mata ridhoku, kata Allah, falan akhtiruka, tidak akan aku hidupkan di yaumil kiamat. Haramtu jasad al-nar, haram jasadnya masuk neraka, kata Allah. Wa taqulu min ayyi abwabil jannati kita, masuk kamu anjing ke dalam pintu mana saja, pintu surga yang kamu suka. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal. Dibebaskan untuk memilih pintu surga, diharamkan masuk nerakanya Allah. Yang rajin sedekah tidak akan dihinakan di yaumil kiamat. Kiamat digulung, dunia Allah disatukan, langit dan bumi dihancurkan. Bahkan satu jengkal matahari di atas kepala kita. Sebelum kita dimatikan oleh Allah, yang lain yang tidak rajin sedekah, yang berbuat dosa, langsung oleh tubuhnya. Tapi kata Allah, hei aum di atas, turun kalian. Ada apa ya Allah? Selamatkan, tutup kepala-kepalanya orang yang rajin sedekah karena ridho, mengharapkan ridho, kata Allah. Insyaallah. Allah nutupin kepala kita. Yang orang meleleh, yang rajin sedekah maka agak meleleh. Kata Allah, hei Israel, siap mati, ambil nyawanya, ruhnya dari tulang rusuk kanannya, ambil seraya perlahan. Masya Allah, diambil nyawa kita, mati dengan indah. Yang rajin tidak akan mendapat kehinaan di yaumil kiamat, ya. Janji Allah ini ada. Masya Allah, Allah berfirman, ada dalam hadis kursi, ada dalam sebuah hadis Allah berfirman, firman Allah dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mantap ya, mantap yang bersedekah itu. Masya Allah. Bahkan tadi kenapa ya Allah bisa begitu? Karena sedekah sopnya aja, di sopnya mengandung arti. Si sop ini menyelamatkan huru-hara duniawi dan ukhrawi. Di dunia aku tutup aib-aibnya, di dunia
kekurangannya. Malaikat-malaikat akan mencatat kebaikannya saja. Anu rajin sedekah. Di akhirat tadi Allah akan menolong kita. Di alam mahsyar nanti syafaat Rasulullah berikan kepadanya. Ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ada syafaat yang merupakan jemaah malaikat Jibril menggendong kita melewati jembatan yang konon rambut 1 di belah 7. Lihat kagak? Di bawahnya nerakanya Allah. Itu kata malaikat Jibril, aku diutus oleh Allah. Ini pun karena syafaat Rasulullah SAW. Aku hantarkan kalian menuju surganya Allah. Selamat kita. Ada juga pun nanti ada yang namanya panah Nabi Khidir. Panah ini dimiliki oleh Abdul Khatim. Beliau adalah keturunan dari Fatimah Zahra. Adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Punya panah. Yang mana panahnya namanya panah diberikan oleh Imam Mahdi atau Imam Fatih Khidir. Ada dia akan ditarik. Nah, di dalam panah ini yang naik siapa? Yang dapat syafaat Rasulullah. Yang ketika dipanggil oleh Allah, berpanggil oleh baginda Rasulullah, bertemu dengannya, mendengarkan suaranya. Ini syafaat Rasulullah yang akan menghantarkan, ditarik dari ratusan juta manusia yang sekali naik melewati melesat langsung menuju surganya Allah. Keren. Betul? Betul tidak? Mau gitu mau? Mau gitu mau? Masya Allah. Benar. Makanya tadi berbakti kepada orang tua, taat Allah dan Rasulullah yang utama. Kedua, birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua dan juga taat kepada suami-suami, insya. Patuh kepada guru-guru kita, hormati guru-guru kita, insya. Berbakti juga kita pun kepada suami secara kafah. Betul? Betul? Betul. Pada sesama taklim saling mencintai, tetangga dekat juga dan jauh saling mencintai, dengan saudara kandung saling mencintai. Aku minan nas diperbaikin semaksimal mungkin dijalankan di jalan Allah. Aku minallah juga perbaiki terus menerus, tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah secara istiqomah. Insya selamat di dunia wal akhirah. Udah kalau suami nih, kan tadi sudah saya bahas, ujung kaki sampai ujung rambut ini milik Allah. Namanya hak ubudiyah yang dititipkan ke kita di dunia. Dijalankan di jalan Allah, serahkan kepada Allah dengan yang terindah. Betul? Apa tuh contohnya? Layanin suami dengan baik. Ibu di rumah begini gak cantiknya? Pakai pedang? Pakai lipstick? Pakai tiung? Pakai baju bagus? Pakai daster, bolong-bolong, tingkat sebelah, bukan poin tadi susah, tingkat ditempel BPU. Benar? Antum suami orang anu. Benar nggak bun? Bun, udah. Ayah tuh, anu salah dengan kajian berkopi makanan ayah. Nggak ada. Asup ke kamar, ke dapur kopi gula masya Allah. Marah mal. Dengan kopi sama lihat bang goreng dan pisang goreng. Aki-aki lagana. Mending pun ayo bukan kena hidup gula ayo kopi. Kadang-kadang ada dapur ke gula kopi dulu. Oma pisang gorengan minyak lagi dulu. Tak sebeang benar. Kumaha kabun. Oma rante. Keluar. Bapak. Lama ayam kopi sama mereka di rumah. Jangan pun, ya, jangan gitu. Gimana caranya? Ibu nyari sapu, sapu untuk nyapu mana? Bapak, naon? Masya Allah Pak, Bapak di bola badinya harus siap kemana ya? Kopinya kemana? Bapak nyakal sapu, jeng jeng jeng, kali lobang, kali lobang dikali menggali lobang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru berbuka. Kali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Kali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Jeng jeng jeng, kayak salah kita. Roman, aduh siap berapa dia? Anak-anak malu stres.
bang. Stres lihat malu ya. Enggak ayah enggak masalah. Ada mama makan matre. Keluar Pak Rohman di luar ketemu sama Pak Rohim. Kata Rohim, man lu kenapa nangis man? Aduh Rohim, ini gua stres. Aduh gimana tuh? Suruh bikin kopi keluar bawa sabun dan juga lubang tutup lubang pakai gua pusing gua sedih banget gua. Nih, jangan kamu mah dasar bohong dari suami nih. Dia itu mau beli gula kagak punya duit. Lu kasih duit gua gak punya aku makanya masih numpuk dasar lu mah. Gua pinjemin utang nih 500.000 tapi bayar. Gua kemana aja lu masih punya utang sama gua. Kata Mak Rohim, ya pinjemin makasih ya. Kata Fatimah, dia main istrinya. Apa? Lagi duduk PP. Fatimah, sayang lihat di sini. Katanya, 5 lembar yang gini. Kalau apa? Bapak, itu apa? Nih, bikin kopi. Nah, dicium di balik 500.000. Dicium ke kopinya. Alhamdulillah. Hati-hati tuh jadilah yang berkualitas. Jangan suami minta ajrot-ajrotan ya. Ada ajrot-ajrotan suami minta ayah. Malam Jumat, nyawa aja ini malam Jumat. Ya, gue juga tahu apa ini malam Jumat, Bapak. Ada apa, Pak? Ayo tadi malam Jumat ini dasar hati-hati. Ya, ada kita ada. Ada nggak yang sering minta ajrot-ajrotan? Yang menepas ada. Kata mamanya, Pak, Bapak lamun hayang mama pasrah buka sorangan tutup sorangan. Buka sendiri tutup sendiri Bapak. Silakan. Kita buka sorangan tutup sorangan daripada dosa kasih ya. Biarin udah nggak rasa juga asli aja. Dia buka sendiri. Kata suaminya, Masya Allah Gusti, ya pemajikan gue nge-hep-hep rekos ke depan. Baik, ini punya budak ya. Iya pemajikan gue menawaan gitu dicinta nge-hep-hep baik. Ada yang salah bilang, cicing baik. Ibu bapak marah ibu, mama buka serangan, tutup serangan. Karena udah malas layannya, tapi lebih baik itu daripada kagak berdos. Laknat oleh para malaikat ibu tidur, sampai pagi lagi suaminya marah dan pada marah karena nggak dikasih. Ibu malaikat ngalaknat kurang, nauzubillahimin. Hati-hati ya, benar bisa. Berunya berkualitas insyaAllah. Beru aja berbakti kepada kedua orang tua. Waktunya sangat sempit ya Bun, karena biasa jangan lama-lama, biasanya di kelurahan nggak suka lama, suka sebalik ya. Ya, Bun. Sebelumnya kita berdoa sama-sama ya, mudah-mudahan semuanya yang hadir pada hari ini semuanya insya Allah husnul khatimah. Bunda, sebelumnya ditutup dengan sebuah lagu dulu, mau dengar nggak? Sampai setengah 12 ya. Ada istighfar nanti 10 ya. Sedikit doang. Bun, ada acara lagi nggak? Sedikit aja mengingatkan ibu lagu, mengingatkan seorang ibu. Bunda cinta ke ibu? Insya Allah. Ribu kilo jarak yang tertempuh lewat rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara kasih yang engkau berikan tak dapat ku membalas. Ibu ingin menerbang dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas. Ibu, Masya Allah, jasa orang tua kita nggak bakal berbalas. Mudah-mudahan kita tidak durhaka kepada orang tua sehingga Allah meridhoi kita dan masuk dalam surganya Allah. Yuk kita angkat belakangan kita munajat kepada Allah, kita mohon ampunan dosa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan hari ini yang hadir seluruhnya akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Jalla Jalaluhu. Kita baca sama-sama. Astaghfirullah Rabbal
rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tumtina biha min jami'il ahwali wal afat ma taqabbala biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب الناس وقلوب المؤمنين وبشرنا وبارك أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعيف فقونا وإنا ذليل فأعزنا وإنا فقير فأغننا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب نجنا من القوم الظالمين. من يعمل سوءا الزبي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشقرة الموت وبارك لنا في الموت وفيما بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal. Benar. Sungai Musi airnya bersih. Tempatnya yang memancing ikan. Untuk sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Insya Allah ya. Ulah berapa pulang semangka. Kenangan semut dan juga ini. Insya Allah bisa bertemu lagi dengan saya yang imut-imut and cantik. Sempurnakan kalau jalan-jalan kekurangan perasaan saya. Manusia tidak yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu kita, Ibu Ustazah Jubaidah yang telah memberikan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya tausiah dari ibu guru kita, maka berakhir pula acara pengajian dan maulid pada hari ini. Dan saya atas nama pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, juga kepada para panitia yang menyelenggarakan acara ini juga mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Masih yang udah bergabung, sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya yang udah bergabung, yang udah mengikuti kajiannya Bu Ustazah Siti Jubaidah. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.